Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة لا رسول بارك ربنا وتعالى. إلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لا يرد ولا سبحان الله. ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. النافعا ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واشف مرضانا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعزا في عيونهم واجعلنا وجيهين في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد والمنة والشرف في كل حال. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Dan yang baru pertama kali hadir boleh saya sambut ini siapa aja. Ada Budi Setiawan ya, Budi Setiawan, Kang Budi angkatan 7 Darahman ya, yang baru pertama kali kesini bergabung. Ada lagi tadi Bang Jaki baru pertama kali. Terus ini siapa namanya? Gias 38. Anaknya Bang Zaki. Oh, Bang Zaki ya, alhamdulillah. Mungkin juga di sana juga ada beberapa yang baru pertama dan termasuk ini juga baru pertama kali ini. Ya, baru sekali sini. Oh, dua kali. Tunggu sekali. Pokoknya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bebannya aja Bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama bisa. Ngomel ya. Tapi kalau ngomong kalau ngomong begini nih terus terang aja nggak bisa. Ngomel dia pas. Jadi begini intinya, saya sebagai admin pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di mari. Yang kedua, kemungkinan acara bukber ini nanti akan dilanjutkan dengan halal bihalal. Halal bihalal nanti akan dilaksanakan di Al-Karimiyah di baitnya Yai Daman. Insya Allah tadi udah bincang-bincang, kita di minggu ketiga. Jadi pertimbangannya kalau kita ngambil di awal dan kedua biasanya itu masih pada sibuk masing-masing. Ada yang baru pulang kampung, ada yang mau pulang kampung lagi atau gimana. Jadi nanti setelah selesai semua acara Lebaran baru kita mungkin di ujung bikin halal bihalal. Anak rasa itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sengaja malam hari ini kita kenapa bukannya tidak menghormati sebagaimana umumnya ya, memang sengaja ini tidak sering ya, kegiatan ini tidak selalu bisa setiap saat, belum tentu tiap bulan kita bisa begini, apalagi di Ramadan jadwalnya pasti sebenarnya banyak yang padat ini rata-rata ya. Dan Dedi punya jadwal yang padat sebagai ketua DMI di Demangan ya. Saya juga punya kegiatan sebenarnya, tapi alhamdulillah berkat mahabbah kepada teman-teman semua kita tunda dalam rangka kita bisa silaturahim, karena silaturahmi juga penting juga ya dalam rangka untuk kebahagiaan lahir batin kita ya, sebagai santri tentu kita pengen ketemu senior-senior kita, ketemu Musti, ketemu Daman, Muslim, ketemu Jama dan sebagainya. Dan itu membuat seperti kita disetrum kembali kalau akid gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita Aldara sebenarnya sering juga membicarakan positioning kita di mana gitu, karena kelembagaan di bawah pesantren Darul Rahmah selain Aldara tentu teman-teman kan paham ya, yang resmi itu adalah Ikdar. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan-pertanyaan kenapa harus ada Aldara, kan sudah ada Ikdar. Kan ada pertanyaan itu ya, nah, dan insya Allah nanti akan dijawab, kita akan bahas. Kemudian juga selain Ikdar ada Permada, ada Maidah, dan sebenarnya ada organisasi lain di luar itu. Bahkan ada beberapa yang pernah digagas oleh KPP, itu ada kumpulan para sarjana alumni Darul Rahmah misalnya. Kemudian ada lagi para kaligrafer, apa kotot, ya, para siapa namanya? Ya. Dan itu mau dididikan juga atau sudah berdiri saya informasi. Nah, banyak hal sekali. Cuma kan banyak dari kita kadang-kadang tidak apa ya, tidak mengira, tidak ngeh kalau bahasa kita ya. Kita pokoknya ada di grup alumni Dwi Aldara udah ikut aja, nimbrung aja. Kadang-kadang kita sendiri suka berpikir kita ini bukan pemilik pesantren, kita ini yang penting kita alumni aja ya. Walaupun di Darul Rahmah mungkin tidak lama, tidak sampai hatam, ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan kayak Komocit itu apa namanya alumni 0 ya, karena dia ikuti Hidayah di Darul Rahmah ya, gurunya itu ada Kahayati angkatan 1, dia tidak bersanawiyah di tempat lain, tapi tetap kita rangkul. Dan bahkan ada beberapa teman-teman kayak Sarjela nih, itu lebih DR daripada saya, daripada yang lain, karena dia ngikutin dari awal. Beliau alumni Darussalam, kiainya Kiai Alinuddin, dan beliau tapi sering hadir di kegiatan Darul Rahmah, dan bahkan beliau termasuk dari awal Darul Rahmah di Parung, beliau tahu persis karena ikut Sobari, ikut membantu apa. Jadi kita semua merangkul semuanya. Belum lagi ibu-ibu, ada istilah-istilah kalau di bapak-bapak kurang ya, kurang misalnya gini, alumninya wanita atau ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya kadang-kadang kurang kita, tapi beda sama ibu-ibu. Kalau di ibu-ibu, suaminya alumni Darul Rahmah, ibu-ibunya bisa aktif, alhamdulillah ya, bisa gabung, bisa bergaul, dan bahkan ini bisa banyak juga dari hal ini, banyak yang akhirnya santri-santri itu menambah, bahkan bukan hanya di Darul Rahmah saja, di pesantren-pesantren alumni pun banyak yang dari alumni yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, para ustaz, para ustazah, lebih khusus Sohibul Bait yang Mariadi yang selalu memfasilitasi juga acara-acara seperti ini. Sama-sama mengucapkan banyak terima kasih atas jamuannya. Juga ada senior kita teman Duri juga yang selalu memfasilitasi acara, terutama acara bulanan kita pengajian Yasin Fadilah yang sejak awal bulan diadakan, dan alhamdulillah walaupun saya tidak rutin tapi selalu mengikuti pengajian ini untuk mendapatkan keberkahan. Juga tadi juga ada beberapa senior kita yang sudah hadir dan pamit izin karena mungkin banyak acara. Di sini juga masih banyak senior, kita mandi. Saudara-saudara saya, kakak kelas dan adik-adik kelas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Pertama, saya merasa bahagia selalu ikut hadir bersilaturahim bersama para alumni. Seperti ketika pertama itu ada Maidah. Maidah itu yang tujuannya adalah merekrut semua dai-dai penceramah alumni. Ya, walaupun keberadaannya la yahya wa la yamut, tetapi namanya masih ada. Ketuanya tadi udah pamitan tadi. Kayak Musfik Amrullah. Tidak lama kemudian kita ada Formada, yang mungkin salah satu pendirinya juga saya juga, semua data dari saya, dan alhamdulillah Formada juga sekarang termasuk forum yang begitu aktif ya di dunia keikdaran. Ya, walaupun ikdarnya sekarang mungkin sampai saat ini keberadaannya juga masih kurang paham saya, karena saya tidak masuk jajaran pengurus yang seharusnya memang sudah harus ada mubes ya. Siapapun ketuanya, walaupun itu lagi, tapi secara organisasi seharusnya ada. Forum yang lahir itu tidak harus kita sikapi dengan negatif, ya, secara sinis. Tetapi itu adalah suatu menunjukkan bahwa alumni Darul Rahman itu membesar, artinya sudah ada di semua lini dan semua dirangkul. Kalau kita mengharapkan ikdar saja, ikdar itu terlalu besar. Ikdar paling ada bagian-bagian, tapi tidak merangkul mungkin potensi-potensi yang mempunyai sangat besar potensinya, ya. Apalagi para kiai-kiai, terutama ini di Darul Rahman itu kan kebanyakan alumni menjadi kiai. Ya. Itu alhamdulillah sudah terbentuk dan banyak lagi. Dan saya juga sebenarnya sudah merancang juga ada forum, karena alumni Darul Rahman juga ada yang sudah menjadi profesor ya. Mungkin semua tidak tahu berapa orang yang jadi profesor di alumni Darul Rahman. Menurut data saya itu ada 5 sudah. Dubes. Ya, dan mungkin menyusul ada 1 lagi. Dan mungkin tidak banyak orang tahu. Nah, untuk apa kita membuat forum itu? Supaya mereka, ya, alumni itu yang mempunyai ilmu seperti yang tinggi bisa bermanfaat, gitu, fokus, bisa bermanfaat kepada tentunya kepada alumni Darul Rahman juga, dan juga kepada anak-anak santri yang memang masih ada di Darul Rahman sebagai motivasi ya, itu supaya anak-anak santri yang sekarang ada itu menjadi semangat bahwa kakak-kakak kelasnya itu sudah menjadi orang, dan juga banyak juga alumni yang sudah jadi pejabat ya, cuman yang belum ada menjadi menteri belum nih. Mungkin dalam beberapa tahun lagi ke depan mungkin ada. Kalau yang di bawah menteri 1 tingkat sudah ada, ya. Sahabat kita sudah ada yang menjadi sekretaris dirjen di Kementerian Agama, ya. Jadi alhamdulillah itulah yang saya walaupun saya tidak sekelas dengan mereka, tapi semangat saya itu ingin menyatukan, ingin merangkul semua alumni supaya mereka merasa diakui dan ilmunya dimanfaatkan, kata kita, dimanfaatkan secara positif, gitu. Belum lagi yang bisnis travel ya, itu banyak, termasuk Sohibul Bait juga. Saya kira itu kalau disatukan, itu bukan menjadi rival, tapi menjadi kekuatan alumni.
Ini yang sering saya gaungkan. Saya paling intens sekali memikirkan potensi-potensi alumni. Walaupun kadang dianggap ditanggapi dengan agak negatif gitu, tapi kenyataannya semua forum-forum yang di situ ada saya didirikan dan banyak manfaatnya. Ya, termasuk Aldara. Memang saya sudah sering bicara dengan Saja Zuli bahwa kita Aldara walaupun selama ini selalu ada suara-suara sumbang, biarkan saja, nggak usah dijawab. Kita cukup menjawab dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Kalau soal kegiatan negatif itu dimanapun ada, kalau saya kira. Tapi kita tunjukkan bahwa Aldara ini kegiatannya yang ini sudah datang aja. Jangan melihat dari luar, masuk ke dalam apa kegiatan Aldara. Ternyata kegiatan Aldara seperti ini, pengajian. Ya kadang-kadang touring apa itu representasi. Karena saya yakin orang-orang Aldara ini bukan orang-orang pengangguran. Saya udah bilang, Aldara itu bukan orang pengangguran, tapi orang-orang yang perlu hiburan. Banyak kan? Makanya kebanyakan duit perlu hiburan, makanya ada touring lah apa. Soal di perjalanan ada hal-hal yang kira-kira tidak mengindahkan, itu bukan urusan Aldaranya, itu urusan pribadi masing-masing. Saya kira itu. Ya sudah betul pasti, insya Allah. Makanya saya sangat semangat sekali kalau keingdaran itu, ya, untuk yang positif saya semangat sekali. Dan insya Allah saya dukung. Apapun pertemuan selama itu positif, ya kalau jalan-jalan positif kan. Kadang-kadang kita jalan terkawal kok. Ada kayak Daman Huri ikut, ya kan, ada yang sedang ikut. Happy kita. Ya karena kita Karena kita Aldara ini adalah sudah menjadi satu keluarga yang sudah tidak ada lagi batas-batas ya bagaimana seperti adik kakak gitu. Saya kira harapan saya seperti itu ke depan. Mari kita sama-sama Aldara ini tunjukkan bahwa kegiatan kita adalah positif. Apalagi kalau tahun-tahun dulu kan kita ada selalu mengadakan hari-hari besar Islam ya. Saya kira mungkin nanti kita adakan lagi supaya memperkuat atau memperjelas keberadaan Aldara ini, bahwa Aldara adalah satu perkumpulan tanpa bentuk, ya, artinya tidak ada kepengurusannya, tidak ada kepengurusan. Mau dibubarkan pun nggak bisa dibubarin. Apa dibubarin? Dibubarin di sini, ada lagi di sana, dibubarin di sana, ada di sana, karena tanpa bentuk. Ketuanya nggak ada, sekretarisnya nggak ada, yang ada hanya penanggung jawab aja, admin beliau. Admin itu ya yang bertanggung jawab untuk menggerakkan kapan acaranya, di mana, tanggal berapa, siapa tanggung jawab, siapa yang hadir, itu saja. Kalau seandainya ada alumni yang tidak mau ikut gabung, ya nggak apa-apa, nggak usah ini. Itu aja. Artinya mohon yang hadir pada hari ini kita tunjukkan bahwa memang Aldara ini kegiatannya ya begini, ya kumpul-kumpul, ya ngapain lagi? Tidak mungkin lagi kita kumpul lagi, kita buat perusahaan besar supaya, nah itu muluk-muluk nggak akan jadi. Yang penting kumpul-kumpul aja, kumpul, makan, minum, ngobrol, happy, pulang salaman, dapat berkat, begitu aja. Kalau pun ada berkat, gitu. Ya seperti ini. Saya kira makanya jangan saya walaupun diterpa dengan isu-isu macam-macam, ya jangan. Terima kasih LTB masukannya. Ya betul, setuju, kita ya masing-masing dari kita pasti memiliki potensi. Dan insya Allah kalau kita seling silaturahmi, maka potensi-potensi yang dimiliki oleh kita masing-masing akan berkumpul dan positif. Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu dhufun. Ya, insya Allah kita juga akan mendengarkan masukan, kesan dan pesan dari yang lain-lain. Tapi memang saya tadi nyinggung kayak Umar. Bang Umar Yadi ini betul ya. Kita melihat beliau, saya melihatnya bukan sekedar kakak ya. Beliau ini di alumni Daromat atau di Aldara secara spesifik itu seperti magnet. Kalau udah beliau panggil, susah kita untuk tidak bisa hadir. Beliau itu dan di Aldara itu, walaupun beliau kadang-kadang nggak datang, sering banget nggak datang, tapi beliau tetap hadir, ya, tetap auranya hadir. Ingat pertama kali teman-teman hadir ke Bandung, masih ingat ya, bagaimana suasana bisa terbangun, dan itu modal Aldara. Berkat pertemuan yang di Villa Lembang, ya, Aldara sampai saat ini bisa eksis. Baik, selanjutnya kita dengarkan masukan dari Kang Jamaluddin. Ya, oh ya satu lagi nih, Kang Jamal juga kan beliau ini sekarang rektor ya, sama kayak Daman Huri. Buat teman-teman yang kesulitan belum kuliah, artinya belum, boleh silakan insya Allah
bisa kuliah di Institut Universitas Depok, Universitas Islam Depok. Ya, di Al-Karimia sekarang sampai S2, bahkan ke depannya sampai S3 ya. Alhamdulillah, itu potensi Kang Temi. Ya, kita sudah ada beberapa perguruan tinggi. Sebenarnya bisa kerjasama tuh Formada dengan Al-Karimia buat teman-teman yang ngajar di pesantren-pesantren di mana aja, silakan kuliahnya bisa di Al-Karimia. Baik, selanjutnya kita dengarkan dulu dari Kang Jamaluddin yang biasanya kita hadir di tempat beliau setelah hari raya. Tapi ini sebelum hari raya beliau menyembuh kita di sini. Luar biasa. Teman-teman yang seangkatan DR5 dan junior saya DR67 dan seterusnya yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa saya ternyata semakin lama bukan semakin kuat, bukan semakin ganteng. Ternyata semakin lama semakin lemah. Iya, semakin lemah fisik, lemah. Ya, jalan udah sempoyongan. Apa sempoyongan tuh ya? Ya, kakinya udah nggak kuat lagi. Ya, udah nggak stabil. Ya, terus apalagi alhamdulillah ya rambut saya masih banyak yang hitamnya, walaupun yang mendominasi itu putih. Kemudian apalagi yang jelas teman-teman, saya itu tinggal di Tangerang, saya lahir di Tangerang, tinggal di Tangerang, cuman dengan gara-gara ada bandar di Tangerang, jadi rumah saya dekat dengan bandara. Ya, kalau ke bandara 15 menit itu sudah sampai ke bandara. Ikhwati fillah, tadi yang disebut oleh Pak Jazuli, saya menjadi, waktu itu saya masih ketua sekolah tinggi. Karena ketua sekolah tinggi, apa istilahnya kalau STAI namanya ketua. Ya, sekarang sudah meningkat, sudah menjadi institut. Belum universitas Pak Dokter, belum. Nah, cuman saya 2 tahun yang lalu udah pensiun. Ya karena umur. Ya umur sudah 64. Ya akhirnya saya 61 udah minta pensiun. Udah saya pensiun aja. Pensiun dari apa? Dari pengurusan STAI atau institut. Jadi saya sekarang hanya staf pengajar saja, tidak memiliki kebijakan. Tetapi kalau ada teman-teman, anak teman-teman yang merasa kesulitan untuk ekonomi, saya masih siap untuk membantu ya agar dia bisa kuliah di situ. Sampai saya anak 7 dan selesai, udah semua selesai, udah nikah semuanya. Saya punya cucu udah 16. Cucu saya 16. Iya, habis di situ. Cairannya di situ. Ya, cucu 16. Akhirnya saya ya tinggal berdua. Ya kayak kakek-kakek, nenek-nenek di rumah. Akhirnya saya berpikir, saya ngomong, nih, bapak ini masih punya ini, punya itu. Duit kita apain ini? Akhirnya apa? Ada anak yang mau putus sekolah, kuliah, karena bapaknya ini itu nggak ada duit. Udah, kamu penting sekolah, saya yang biayain. Ada yang kayak begitu. Kenapa? Saya ingin dia itu selesai kuliahnya. Akhirnya sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau ada anak-anak teman-teman yang begitu, saya akan bisa bantu untuk membicarakan kepada pak rektornya. Terus prinsip saya begini, nih ikhwati fillah. Makanya saya sering dalam acara apapun saya hadir. Karena berpikir, saya kalau udah sakit, nggak mungkin saya bisa menghadiri sebuah silaturahmi yang diadakan oleh teman-teman. Apalagi kalau udah mati. Pak Amran, selagi dia hidup luar biasa silaturahmi. Anda undang ke rumah anak, datang dan dia paling pertama datang. Nah,
Nah setelah dia mati, pengen banget dia hadir kayak begini nih. Cuma kalau dia hadir, udah lari. Ya, ada prinsip begitu. Selagi anak sehat, selagi anak mampu, anak akan menghadiri setiap acara yang di situ kumpul para alumni silaturahim. Karena anak-anak berkeyakinan bahwa ketemu teman itu bisa ketawa. Dengan ketawa, ceria, bahagia bisa nambah umur. Anak yakin itu. Kau di rumah sumpah apalagi domelin bini terus. Iya. Nah, ini maksud anak. Ayo teman-teman, selagi ada yang mengundang kita, nih Pak Adung nih, Pak Umar kayaknya 2 tahun ini nggak ngundang kita ya. Baru ini udah. Iya kan? Nah, ini adalah sebuah kesalahan Pak. Perlu diperbaiki. Kayaknya 2 tahun ini nggak ngundang kita dia. Nah, pernah di sini sampai subuh sampai tasawuf. Pernah di sini. Nah, ini aja teman-teman ajakan anak kayak begitu. Makanya selagi mereka bisa jalan, anak ke Pak Daman Kuri itu selalu hadir walaupun terlambat. Tadi anak udah maksa nyari ini nyari itu. Anak udah janji beberapa hari yang lalu dengan anak-anak. Besok antar anak tanggal sekian. Kita berangkat jam 3. Ternyata dia ngabarin. Kira-kira setengah 3 ngabarin, Pak saya lagi meriang. Nah lu cari sopir satu lagi, Pak saya lagi di Bogor. Alhamdulillah ada teman yang bisa. Udah tenang Ustaz, saya antarin. Alhamdulillah bisa ketemu pada hari ini. Ini beliau teman anak ini tinggalnya di Banjar, rumahnya di Banjar. Beliau lulusan STAN, beliau orang pajak. Ya, beliau orang pajak ini. Nah, tapi anak ajak, ayo Pak kita jalan. Dia siap jalan. Luar biasa. Kalau memang Allah sudah menggerakkan, itu bisa. Tadi ada yang ngetik udah izin Pak Umar. Umar kayaknya anak nggak bisa hadir karena nggak ada yang nganterin. Beliau menjawab, Anda siap. Gitu. Jadi nggak jadi. Anda bakalin tuh. Ya, mudah-mudahan ikhwati fillah bahwa pertemuan kita, silaturahim kita, selain kita memang bertemu di sini, yang kedua adalah untuk menambah keberkahan. Dengan doa-doa yang dipimpin oleh kiai-kiai kita tadi, doa-doa itu adalah mendoakan buat kita semua, buat doa buat anak cucu kita semua, gitu. Kapan lagi kita mendapatkan keberkahan? Nah dari para alumni inilah yang bisa, apalagi kita bisa bertemu setiap saat, ini luar biasa nikmat. Ini adalah salah satu rezeki, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya, Anda mau pamit setelah ini. Karena rumahnya jauh, Banten. Ya, Anda mohon pamit. Mudah-mudahan doakan anak, ya, dan juga anak akan mendoakan antum semua. Di keluarga anak, dari ayah anak tinggal berdua, anak sama adik kandung anak yang botol. Udah, yang lain-lainnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang lagi mikirin kapan ya gue dapat giliran, tinggal itu aja mikirin ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Jamaluddin, ya banyak hal yang sebenarnya apa yang disampaikan sebagian besar mungkin kita juga merasakan ya, bagaimana suasana kita pada saat dulu, kemudian pada saat sekarang, dan pada saat ketemu teman-teman, betapa menyenangkan hati ini. Baik, mungkin ada yang mau menyampaikan, dipersilakan. Ada harapan atau apa, atau yang mewakili mungkin adik kelas yang, atau yang baru pertama kali hadir mungkin nanti. Budi Setiawan mungkin silakan ya, kita coba mendengarkan, kan baru pertama kali, apa harapannya Kaldara? Hah? Siapa? Siapa kira-kira? Ayo, ya boleh. Dosen ya. dosen UIN. Haji Khairul Anam, kontrol Maskuran.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja, saya dengan Kiai Sabani udah komitmen jam 9 harus balik. Karena besok lagi saya harus ngajar di tempat Kiai Sumarno Syafi'i jam 5 sampai dengan jam 7, lanjut jam 1 sampai setengah 3. Kebetulan kalau di UI itu dari Senin sampai dengan hari Jumat. Alhamdulillah dapat 16 SKS. Jadi saya bisa memberikan ilmu-ilmu saya yang saya dapat di Darul Rahman di Universitas Indonesia. Baik, to the point saja. Minta doanya agar saya tahun ini bisa ambil S3 ya. Karena kalau sudah di UI itu kalau nggak S3, wah udah bisa digeser sama yang lain. Ya, terima kasih dengan Abuya Umar Yadi dan senior-senior yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa ada rasa untuk tidak menghormati antum-antum ya. Baik yang senior saya maupun junior, kita sama-sama alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Saya minta masukan dari antum semua mungkin agar ke depan Aldara ini bisa lebih lebih berkualitas dan lebih bisa bersaing dengan bukan ormas ya, organisasi Darul Rahman yang lain. Meskipun tadi dikatakan simpel saja oleh sekjen kita, atau saya nggak tahu Pak Ustadz TB Masrun ini di Aldara sebagai apa, tapi beliau amat sangat menginspirasi kita mungkin ya. Jujur saja pada saat saya menjadi pengurus wakil ranting Baitul Salam tahun 85 atau 84, beliau adalah anak didik saya ya. Tetapi tidak selamanya seperti itu kan, dunia kan berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Beliau sebagai orang yang kita hormati karena sepak terjang beliau kan luar biasa, baik di nasional maupun regional. Kalau ada pertemuan dan beliau selalu datang. Terima kasih masukan-masukannya untuk Aldara. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bersinergi lagi di Aldara ini tanpa harus punya program yang wah-wah banget ya. Itu seperti tadi ya. Kita kumpul, kemudian baca tahlil, kemudian kita berikan kepada Bapak Ibu kita ataupun senior junior kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan di situ kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala dan diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah bisa menghadiri acara silaturahim buka bersama Sunan Kalimalang ya. Salawat serta salam dapat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aldara yang mengajak saya malah gak hadir. Alhamdulillah salam, karena sibuk di Daihatsu bisnis terus terbawa. Saya sempat ngobrol beberapa kali tentang Aldara. Sempat ditanya, mungkin KTB Maston tahu lah. Aldara itu gimana sih? Gitu gitu. Karena yang suka nyopir Kiai Syukur itu kan sepupu saya. Satholil itu kan sepupu saya dari jalur itu. Kamu kalau tahu tentang Aldara jangan lihat dari luar. Masuk ke dalam, kegiatannya apa? Ya gitu itu. Alhamdulillah saya merasa diayomi di Aldara ini. Berkat di Aldara ketemu lagi mobil yang disuling itu. Subuh keliling gitu. Jadi Aldara ketika ditegur, karena ada yang masih masukkan ke Kiai Syukur itu yang jeleknya.
Ya, saya bantah. Saya nggak, yang saya dengar nggak seperti itu. Kalau memang ada yang ngasih masukan, tolong sampaikan salam. Lo kan sering bawa lo Pak Kiai, nggak begitu. Jadi siapa yang menyampaikan nggak suka dengan Aldara, disampaikan yang negatif gitu ya. Karena saya diskusi ngobrol ke Lili, saya bilang mau Lili, lo kalau ditanya lagi Pak Kiai info itu nggak benar. Saya dapat info dari Solihin begitu nih tentang Aldara. Makanya Aldara mengayomi ketika saya diajak sama Haji Herudin di R10 itu, kita merasa diayomi ya. Jadi bukan hanya ada sekat pembatas karena sudah di masyarakat udah jadi orang. Jadi ketika kita bergaul, ternyata di daerah saya sendiri banyak. Ada Haji Masuri, almarhum Ustaz Badrudin. Ya alhamdulillah dengan adanya Aldara ini info negatif saya tepis juga gitu ya. Ya karena nanya ke saya hal ini, karena sepupu dia kalau bawa Kiai Sukron suka ditanya, nggak tahu nanya ke saya sampaikan yang positif gitu. Jadi kamu kalau tanya Pak Kiai lagi, ada info yang sudah masuk duluan lo bantah. Kalau hari Sabtu yang standby tempat dan konsumsi emang di Al-Karimiyah. Kalau yang lain bersedia tempat dan konsumsinya persilahkan. Apa kegiatannya? Yasin Fadilah. Saya jelasin begitu. Terkait yang lain pun touring apa itu ya wajar lah. Itu refreshing. Pak Kiai aja kan refreshing juga Kiai Sukron. Refreshing juga kan gitu. Hanya ketika saya dulu pertama ke Al-Karimiyah memang jenggot saya panjang gitu. Terakhir di mana gitu? Pengajian alumni Tangerang Raya. Di Darul Buko Robin kalau nggak salah itu. Di situ saya dibercandain karena saya belum tahu ada Pak Kiai ini Islam Nusantara ini Pak Kiai. Dipanggil saya, kamu Islam Nusantara. Salaman. Ditanya, masih kunut subuhnya? Masih Pak Kiai. Yang lain juga menanya, kok Pak Kiai cuma nanya kamu sujud? Kunut doang subuhnya gitu. Karena memang saya mengajar pun KPB juga masih ngajar dulu ya. Masih ngajar di Jakarta, saya ngajar di Lumiliang tahun 2006 saya keluar. Terakhir ngajar istrinya Gus Faruk, angkatan 32. Maka gagasan ITB ada IBI juga, ikatan bisnis. EOS kenal tua tapi jiwa muda terus. Ikatan bisnis IBI, ikatan bisnis Al-Iqdal. Tapi kita recehan bisnis tapi recehan. Kalau kemarin ketemu lagi ngobrol, bisa nggak alumni Daur Rahman, Iqdal dari Sabang sampai Merauke bikin pabrik kecap? Kemarin terakhir kan begitu. Makanya saya ucapin terima kasih kepada para masyayikh, apalagi tadi juga disedia terkait kuliah gratis. Di IPB pun kemarin juga ada jalur kuliah gratis, tapi yang dikejar paling ya PIP, baik IPB, UMT, semuanya berburu kepada PIP gitu. Nah, wadah Aldara inilah mohon bimbingan bila kita ada acara ketemu di Tangsel pun sama sejujurnya ketemu. Alhamdulillah itu seragamnya suling karena saya belum ketemu pengurusnya jadi belum dikasih itu seragamnya gitu. Alhamdulillah wasilah Idar sama beliau ketemu. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan senior ahlan wa sahlan Entong, mudah-mudahan sehat panjang umur. Semua para kiai, masyayikh, para ulama, aktivis di luar alumni pulang dari Lampung kemarin saya nganterin adik ipar hajatan. Ini mah bukan muktamar ini, rata-rata kok banyak kan alumni Daur Rahman ini muktamar gitu. Ini di luar ini nih, wilayah Banten ya, Tangerang, Serang.
kok ini alumni Daur Rahman, anak DR ini bukan muktamar ini muktamar DR nih. Katanya begitu ya. Maka dihakimi jempol. Sebenarnya yang hebat bukan saya, as-sabiqun al-awwalun, beliau-beliau inilah. Jadi saya kecipratan harus hebat juga gitu ya. Yang senior itu hebat pidatonya dan sebagainya, jadi nggak mau juga harus hebat juga. Karena udah dianggap, wah bersuara macan, ntar saya bersuara kucing di masyarakat kurang. Alhamdulillah, alumni Daur Rahman dimanapun ada aja. Jadi kalau saya ngisi materi atau ceramah atau ada acara gitu, selalu nyebut Kiai Sukron atau alumni Daur Rahman. Ada aja yang nyamper. Saya alumni angkatan sekian gitu. Inilah. Saya ucapin terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Kita dengarkan. Ya mudah-mudahan ini membawa hikmah dan berkah buat kita semuanya. Baik, ada lagi sebelum nanti di pamungkas dari Kiai Sunan Kalimalang, ada yang mau menyampaikan? Kan ini Kiai Segenap pada kakak-kakak senior dari kami dan juga kami angkatan kelima sama dengan Kiai Jamal tadi ya. Dalam kesempatan ini ya mohon maaf ya, pertama saya keluar dari grup Eldara karena kebanyakan grup. Iya. Bukan keluar, memang udah kebanyakan ya grup. Tapi saya informasi selalu ada di grup 5L karena selalu saya ikuti. Ya, terima kasih juga kepada senior ya dan juga rekan-rekan dari angkatan Al-Ibar 5. Dalam kesempatan ini karena tugas dan lain sebagainya, saya tidak bisa aktif di grup ya. Yang ada karena pertama memang tuntutan yang harus saya pikul ya. Ya. Saya ini pendatang baru di Bogor karena saya lama di Sumatera Selatan, SATB, jadi tahu. Apa kamu Fasetul Barokah? Saya beralasan, saya kalau masuk kan agak berani dikit ngomong gitu. Ya, gimana Pak Kiai? Saya bilang bukan wasilatul barokah, saya bilang. Ya, kan barokah itu punya Allah, iya, ya. Tapi kan pakai wasilahnya gitu. Ya, karena di Jakarta ini ya semuanya ya yang memang bisa terdengar secara kecil tidak besar, skala besar itu alumni Daur Rahman mendapat pengakuan ya. Apalagi pondok pesantrennya menurut catatan SATB ada 124 ya SATB ya pondok pesantren ya. Begitu luar biasa dari pesantren itu akan ya timbul mercusuar akhirnya ini namanya wasil barokah. Dan setiap orang yang bersandaran kepada beliau Kiai Sukron itu mesti ada keberkahannya ya. Maaf ya, yang santri ngambil santri ya itu ada berkahnya. Yang guru ngambil santri ada berkahnya. Yang santri dekat dengan guru artinya bersuamikan santri ada berkahnya ya. Itu yang dari Gontor ya bersandar ke Kiai Sukron, contohnya Kiai Helmi ya. Son Haji yang di Tangerang saya bawa jadi dan sebagainya banyak sudah ya contoh-contoh. Nah inilah yang saya alasan begini pakai Quran bisa aja katanya ya mau nggak mau biar kayak dosa saya dicewer tadi tawok ya udah ya yang penting berkhidmat aja gitu pelan-pelan ya. Alhamdulillah ya semuanya mari sama-sama ya kita doakan beliau Kiai Sultan Mahmud biar sehat ya, panjang umur dan kita mendapat keberkahan dari ya keikhlasan beliau ya. Saya rasa siapapun mengakui ya kalau beliau adalah orang yang betul-betul ya ada perhatian dengan murid-muridnya, perkembangan apapun selalu ditanyakan ya. Maka dari itu mari kita hadiah Fatihah kepada beliau ya. Ruhaniyah wa jasadiyah al-Fatihah. Atas saran, masukan, harapan dari semuanya dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan mungkin kesimpulan ya dari yang kita tunggu-tunggu ini. Sohibul Bait malah belakangan ya. Dan pertama tapi kami mewakili yang lain juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Kiai Haji Umar Adum, mudah-mudahan tambah berkahnya dan mohon silakan untuk menyampaikan
ya Al-Quran dan sebagainya. Iya. Bersih-bersih. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya ngebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian dan para sahabat, yang pertama ingin saya sampaikan, yang paling bahagia saat ini di tempat ini atau mungkin tempat yang lain, saya adalah yang paling bahagia. Bahagia dunia akhirat, masya Allah, tabarakallah. Semua penyakit yang ada di rumah ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar semuanya. Semua kita yang lagi kurang sehat, semuanya Allah sembuhkan karena barokah dari silaturahmi. Jadi ada riwayatnya sedikit, saya baru landing sekitar tanggal berapa lah gitu, saya lupa. Tiba-tiba akang saya, Kang Mulis, bro, ini teman-teman beramanat ini. Saya nggak pernah nolak, dan saya nggak pengen nolak. Saya nggak pengen nolak dan saya nggak bisa nolak. Ayo kita cari rumusan tanggalnya, hitung secara falakiyah barangkali. Ketemulah hari ini, ketemulah hari tanggal 28 dengan situasi yang memang serba cepat dan lain sebagainya. Saya nggak berpikir nanti gimana masak, gimana makanan, gimana minuman. Allah hadirkan adik saya Haji Eyan Adu, sebenarnya di belakang layar beliau, dan ada keluarga besar yang lain yang ikut mensupport acara ini. Kenapa saya tidak menolak acara seperti ini? Saya betapa durhakanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang-orang soleh yang ingin bersilaturahmi ke rumah. Dan saya sadar amalan-amalan saya amat sangat buruk. Dan di Saudi akhirat nanti, saya nggak jamin saya bisa masuk surga dengan amalan saya punya. Makanya saya perlu ordal. Saya perlu ordal. Masuk surga nggak bisa kalau nggak ada ordal. Dan ini semuanya harus berani bertekad kalau mau jadi ordal buat saya. Maka nanti kidaman, kalau saya harus bawa nama kidaman ditanya sama malaikat, saya cuma mau bilang, saya sahabatnya kidaman. Saya sahabatnya Kang Masnun. Jadi kalau tadi kartu bagus Masnun, nanti tanya aja sendiri lah. Saya secara nasab, secara akhlak nggak boleh manggil langsung nama, saya harus pakai kakak. Saya manggilnya selalu Kang Masnun KTB, Kang Masnun KTB. Satu lagi, kalau OS, saya nggak boleh manggil langsung OS Arhosi, harus ada kakaknya. Artinya itu secara nasab ada sesuatu yang terhubung dan memang itu adalah ya akhlak yang dijalankan. Baik saudaraku sekalian, saya biasanya ngomong lancar, tapi kali ini saya nggak tahu, saya jadi terbata-bata, mungkin karena rasa bahagia, rasa haru kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah pada malam hari ini. Saya ngebaca dari tadi bahwa ketika saya dulu ada di pondok bersama-sama, nggak istimewa amat sih. Ada saksi hidup tuh, ada Kang Irwan Syah, hampir semuanya jadi saksi yang mungkin angkatan 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Saya lebih barangkali dikenal karena saya lebih sering main qasidah. Dan itu mencatat rekor, pernah 2 kali juara nasional. Kemudian saya barokah sama keidaman ikut main volley. Ya sama tenis meja, walaupun baru sampai juara DKI. Saya ikut gerak jalan, alhamdulillah Darul Rahman tercatat sebagai juara DKI. Juara umum. Kita jalan dari Selipi sampai Al-Azhar. Dan itu kita setiap sore latihan di jalan Sriwijaya. Masih Tatakwa, itu buka barisan, tutup barisan dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi sampai nilai terakhir pun saya kalau nggak salah nggak mumtaz, ya di bawah mumtaz ya? Jayid atau Hasan? Jayid. Ya alhamdulillah saya punya ijazah Darul dan itu sekarang saya bawa-bawa ijazah di mobil ada terus. Begitu kasus ijazah mencuat itu saya bawa-bawa. Saya takut nanti ada yang nanya ijazah, saya mau kasih aja, saya nggak mau. Saya belum mau pikirin soal ijazah gitu. Ngapain mikirin ijazah, kita pikirin besok mati kayak gimana juga kita nggak tahu. Jadi kakak-kakak sekalian, saudaraku sekalian, teteh-teteh semuanya yang tadi saya sempat dengar ada dari Banten datang, masya Allah, luar biasa.
Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir ke, saya sengaja kasih nama agak nyeleneh, pendoponya Sunan Kalimalang. Mudah-mudahan tabarukan karena sunannya yang saya nanti bisa ikut. Secara perjalanan saya kadang-kadang malu kalau dipanggil kiai apalagi ustadz, karena memang kegiatan saya dari mulai keluar pondok itu sama sekali tidak identik kan soal itu. Saya begitu keluar pondok langsung terbang ke dunia entah berantah. Saya ada di dunia bisnis Procter Gamble Indonesia, PT Richardson Fix Indonesia, KLB Pharma, Multi Husada Pharma dan sebagainya, semuanya di sana. Sampai kemudian saya terakhir tahun 92 sampai dengan tahun 2004 saya terdampar di dunia broadcast. Saya siaran di radio dan TV dengan rambut yang tidak cerminan sebagai anak pesantren dan sebagainya. Tapi itu adalah perjalanan. Itu adalah perjalanan. Lagi-lagi yang mengembalikan saya adalah almarhum Bang Amran. Beliau yang mengembalikan saya, dan kemudian pada akhirnya saya sadar bahwa santri adalah forever. Mau apapun status kita, mau apapun jabatan kita, mau apapun kedudukan kita, mau siapapun kita adalah santri forever. Dan oleh karenanya sampai dengan detik hari ini alhamdulillah saya masih ikut kajian-kajian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Gimana caranya? Ini adalah wujud dari kita pernah punya satu statement Ainal Mafar. Jadi Kang Solihin tadi Kang Khairul Anam. Ini kalau tanya nanti Aldara ke depan mau kayak gimana, nggak ada yang bisa jawab. Oh, nggak ada strukturnya. Apa yang mau dikomplain? Terus orang mau punya komplain keberatan sama Aldara, siapa yang mau dikomplain? Emang Aldara punya ketua? Nggak ada. Tapi inilah hati bahwa kita adalah punya nilai-nilai persaudaraan yang sangat amat begitu sangat tinggi. Kita tidak melihat dia statusnya seperti apa, jabatannya seperti apa dan sebagainya. Tapi pada akhirnya malam hari ini kita sepakat kita melihat bahwa di Aldara itu adalah mutiara yang terpendam. Bayangkan kalau kita mampu bersinergi, bahwa semuanya yang punya potensi ini setiap Jumat saya yakin niscaya satu pun tidak ada yang kosong untuk khutbah Jumat. Kalau kita mau bersinergi melalui Majelis Ngopi Aldara. Ngopi itu ngobrol, pertukaran informasi. Kita kan barangkali punya jadwal yang diundang sama orang hari Jumat itu di hari Jumat yang sama 4 tempat. Nggak mungkin bisa khutbah secara bersamaan karena jamnya sama, kecuali yang satu khutbahnya ada di Papua atau yang satu lagi ada di mana, tapi juga nggak keburu. Nah, situasi ini yang saya sampaikan adalah kita bisa bertukar informasi. Tadi Kang Masnun sudah menyampaikan bahwa yang paling mahal di Aldara ini adalah kita bisa bersinergi, kita bisa bertukar informasi, bahwa semuanya kita yakin kita punya potensi, kita paham benar apa rukun syarat khutbah dan sebagainya, insya Allah. Itu dari satu sisi, belum lagi dari sisi bisnis dan sebagainya, terlalu banyak bisa kita kupas, nanti kita takutnya terlalu banyak tulal amal. Cuma ya sudahlah, ada undangan kita datang, kita makan, kita ngopi, kita silaturahmi, pulang panjang umur. Begitu aja dulu terus gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini, insya Allah saya yakin akan ada track sambungan, mungkin nanti di bulan Syawal. Ya syukur-syukur nanti ke depan kita sudah terstruktur dan terformat, walaupun kita tidak mempunyai satu badan hukum. Pernah hampir, saya pernah baca itu akte pendirian yayasan. Karena memang barangkali Allah tidak menginginkan itu harus diformir. Memang harus kayak begini aja udah begini aja. Dengan seperti ini barangkali kita semuanya bisa jadi ordal, satu sama lain bisa jadi ordal, satu sama lain bisa jadi saksi nanti sampai dengan ke akhirat. Dan ayo kita jangan pernah berhenti. Tadi Bang Zaki ada titik-titik pesan dengan rasa kagumnya bahwa ini yang harus kita bangun adalah melalui WhatsApp group di Aldara itu kita bangun dari informasi. Supaya teman-teman yang lain juga punya potensi yang sama-sama nanti bisa dibangun. Yang paling gampang lah seminggu sekali lah jadwal khutbah Jumat.
Satlian barangkali juga jadwalnya belum terlalu padat, bisa nanti dipadatkan dengan limpahan dari teman-teman kita yang lain. Ini yang barangkali kita perlu. Ketika kita nanti ngerasa satu sama lain kurang, ayo kita menghadoroh lagi. Ya ada nanti di Al-Karimnya atau di sini segala macam, ayo kita menghadoroh lagi, kita latihan lagi, gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya umur mah nggak bisa dibohongin. Ya kalaupun kita nggak bisa setengah jam khutbah ya 15 menit lah, setengah jam juga khutbah, cuma orang udah capek dengerin ya. Baik, saya kira itu sudah jam 9 lewat 20 menit, ini jarak semuanya jauh. Terakhir sekali saya bilang, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini jadi saksi buat kita nanti di akhirat, dan pertemuan kita tidak untuk yang terakhir, kita akan lanjutkan lagi pertemuan yang lain. Sebelum saya tutup, saya ingin berwasiat, kalau nanti Kidaman dan semua sahabat-sahabat Aldar sudah ada di surga, tolong lihat kiri kanan Kidaman. Saya tahu saya belum ada. Kalau saya belum ada, tolong semuanya bersaksi di hadapan Allah. Itu ada Buya, Babah, Mariati Agung. Kang Gus, coba wawancara terus ke malaikat. Malaikat itu ada Haji Umar itu di pendopo, itu belum ada di sini. Itu sama-sama kita pernah ngaji dulu di pondok segala macam. Mudah-mudahan kita bisa reuni lagi nanti di surga. Kita ngopi bareng lagi di surga. Yang pasti ngopi di surga jauh lebih nikmat, jauh lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, itu saja. Mohon Kang Jazuli supaya kita barokah. Yang terakhir itu kita tutup dengan doa. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adinda Nuraini Adung, terima kasih, Masya Allah. Nanti tinggal kirim invoice saja. Baik, silakan. Terima kasih. Kidaman tolong ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Saiful Ben, Mariati Agung. Mudah-mudahan semua gerakannya yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Dan sebagai penutup, mari sama-sama jalan. Ya, kalau itu kita tolong Ustaz jalan. Asisten. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa ta'lamu hadatana fa'amin wa ta'lamu wa bi nafsina wa la na'lamu wa bi nafsika lana dhunubana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan sadiqan ya'lamu annahu la yusiba illa ma katabtahu alaina faradina bima qasatu lana ya jalali wal ikram. Allahumma la tadalana dhanban illa ghafartahu wa hamdan illa farajtahu wa daynan illa qadaytahu wa ayyuban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'alamta wa la hajata min hawaijid dunya wal آخرة إلا قضيتها يسرك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. Ji, mohon maaf lahir batin Ji. Siapa? Bang Gias, oke. Oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf lahir batin. Ya, oke, mohon maaf lahir batin. Pak dosen, mohon maaf Pak dosen. Oke Budi, mohon maaf. Mohon maaf Ki. Kong, mohon maaf Kong. Ini luar biasa. Sehat, luar biasa. Amin, mantap. Oke, main bareng lagi. Amin. Sehat. Oke, mohon maaf lahir batin Ki. Sama-sama. Lancar rezeki doa. Ya, amin. Oke, mohon maaf Ki. Amin. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Wassalam ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Fit, mohon maaf, Fit. Wassalam. Allah ala Muhammad. Yang masih mau ngopi silakan ya, sambil dibayar. Aman pokoknya di sini. Mau sampai sini juga katanya nggak apa-apa. Silakan. Alhamdulillah Acara bukber ya? semua, pada hari ini, pada malam ini acara sudah selesai, buka bersama di Sunan Kalimalang Rumah Buya, yaitu Bapak Umar Yadi Adung. Insya Allah selanjutnya akan kita laksanakan halal bihalal di bulan April tanggal 12 hari Minggu, Insya Allah nanti diumumin di grup. Tempat juga? Tempat di Al-Karimiyah. Alhamdulillah. Lebih lengkapnya nanti di grup ya? Di grup nanti diumumin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Bang Jaki atas kegiatan ini. Nanti kita sambung lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.